Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bisa tiba pada hari yang baru. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia tarima samu unang mamar dosa. Unang masanga mate mataniari somitop rimas muna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kemarahan merupakan suatu perasaan yang negatif yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Perasaan marah bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan, namun setiap manusia bisa memilih cara untuk mengekspresikan kemarahannya. Setiap manusia bisa memilih apa yang harus dilakukan dengan kemarahan itu. Dan seberapa jauh kita mengizinkan kemarahan itu merusak relasi kita, itu adalah pilihan dari setiap manusia. Kemarahan yang dipendam-pendam bisa menumpuk, akhirnya meledak secara tidak terkendali. Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Muncul penyesalan dan tidak bisa dikembalikan. Di dalam kemarahan biasanya akan ada kebencian. Selain kebencian, pada saat seseorang marah, di dalamnya akan ada pembenaran terhadap diri sendiri. Akan ada keangkuhan dan akan ada amarah yang tidak bisa dipendam. Namun, bolehkah orang Kristen marah? Seberapa jauh kemarahan orang Kristen bisa ditoleransi? Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan pada hari ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa alasan orang Kristen boleh marah? Orang Kristen boleh marah menghadapi hal-hal yang membuat Allah marah. Namun ia harus selalu waspada terhadap iblis. Karena iblis bisa memakai kemarahannya sehingga bisa menjadi merusak dirinya sendiri. Maka jauh lebih penting untuk mengenakan seluruh karakter Kristus, yakni kasih, kelemah lembutan, panjang sabar, penuh pengampunan, kemurahan, dan lain sebagainya, ketimbang berfokus pada kemarahan itu sendiri. Kemarahan yang terus-menerus berlangsung dalam hati manusia, ia akan mampu menguasai manusia itu, sehingga manusia itu sendiri pun tidak akan mampu menguasai dirinya. Ia akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Dia akan melakukan hal-hal yang menjadi penyesalannya seumur hidupnya. Oleh karena itu, kita harus memadamkan amarah, bukan memendam amarah sebelum matahari terbenam. Artinya, jangan pernah menyimpan kemarahan di dalam hati kita. Amarah yang terus-menerus akan memberikan tempat atau ruang kepada iblis untuk menguasai orang yang marah, untuk melakukan pekerjaan yang jahat melalui amarah itu. Akhirnya, dalam kemarahan kita akan mengeluarkan keputusan-keputusan. Kita akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa memberikan kita penyesalan ke depannya. Oleh karena itu, jangan biarkan amarah menguasaimu, tetapi kuasailah amarahmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mulai hari ini, marilah berusaha meredam amarah. Perbanyaklah menggunakan kasih Kristus. Marahlah bila ada orang yang tidak melakukan kehendak Kristus. Jangan marah karena ada orang yang tidak melakukan kehendak kita. Oleh karena itu, marilah belajar meredam amarah. Marilah belajar menguasai amarah, supaya jangan amarah yang menguasai kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu.
firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kami memohon Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, ajarilah kami supaya kami mampu menguasai amarah kami. Kami senantiasa tidak memakai emosi kami dalam setiap perbuatan kami, supaya setiap langkah kami tidak berisi penyesalan. Berkatilah kami Tuhan, dalam menjalani satu hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.